bersama kami pastinya host kece di sini. Di mana lagi kalau bukan di Iko Berita Habo. Betul ya. Masih bersama Bibi Uca dan juga ya di Eka Jaya. Nah, ganti-ganti apa kabar dulur ganti-ganti semua Ale sehat Le. Awak ya kan. Aldi. Aldi. Le sehat Le. Oh, Aldi, aku kenal dengan Aldi tuh. Aldi Ambung. Ini pasang kedua dulu nah, kalau bawa ayah. Ya kalau aku ada juga Aldi kenal, kawan dia anak kawan aku, anak Mak Ranti. Mak Ranti, ya. Yogi. Ayo Ranti. Iyo. Sehat lu. Nah, kita sapa dulu, mana tahu kan Mak Ranti nonton dengan Aldi di rumah sama Aldi kawan kau tadi tuh. Buat kan tiga, semoga sehat selalu, jaga kesehatan. Nah, ganti-ganti. Kami Yoi. pastinya akan menemani ganti-ganti selama 1 jam ke depan, membawakan berita-berita terhangat, terupdate, teraktual pastinya, dan terpercaya. Iya, jangan percaya dengan Yadi, percaya dengan aku pokoknya. Percaya sama aku dikit lah. Iya, karena percaya dengan Yadi, kau menduakan Tuhan. Mendigakan. Ganti-ganti jangan kemana-mana, tetap di Iko Berita Habo. Balik lagi ganti-ganti, masih di Iko Berita. Apa? Masih bersama Bibi Uca dan juga. Jadi Eka Jaya. Nah, kali kok ngobrol-ngobrol, ngomong-ngomong masalah yang marak terjadi nih. Sesuai dengan tema kita di segmen 1 ini ada kriminal. Karena di sini tulisannya kriminal. Iya, pastinya kan. Yang pertama nih ada berita tentang judi online. Picu perceraian terjadi di Kuala Tungkal, ya kan? Nah, ini admin ininya judi online, ya, admin slotnya. Aku judi online. Jadi Dadu. tak boleh gue ini. Canda Pak. Tolong ya, halo Polda. Halo Polda Jamil. Canda. MG Student. Iya, kau tak tahu aku nih Wanda, Siapa tuh? wartawan Polda. Iya, Wanda. Nah, lanjut di ada berita pertama ini tentang apa nih di? Nah, berita pertama nih. Judi online dipicu perceraian terjadi di Kuala Tungkal, Tanjung Barat. Nah, dulur ganti-ganti segalanya. Perceraian di kalangan masyarakat Tanjung Barat kerap terjadi setiap tahunnya. Hal ini terbukti pengadilan agama kerap menerima perkara perceraian dari pasangan suami istri. Baik cerai gugat maupun cerai talak. Meskipun demikian didominasi cerai gugat yang paling banyak terjadi. Lur, sudah Lur, kamu nak berjudi-judi dulu Lur. Kan inilah. Aduh. Kita tengok dulu beritanya sebelum kita ngebacot lebih banyak Betul, untuk Nian. para oknum ini. Iya. Macam mana beritanya ini? Iko dia berita. Hidup berumah tangga yang rukun dan tentram merupakan impian setiap pasangan suami istri. Namun bukan berarti sebuah rumah tangga yang telah dibina sejak lama tak luput dari keretakan rumah tangga, sehingga menyebabkan perceraian. Hal ini seperti terlihat di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Setidaknya Pengadilan Agama Kuala Tungkal setiap tahunnya menerima perkara perceraian di kalangan masyarakat Tanjung Jabung Barat, baik perkara cerai gugat maupun cerai talak. Dalam kesempatan ini, Hakim Pengadilan Agama Kuala Tungkal, Fitrah Nur Halim mengatakan, setiap tahunnya Pengadilan Agama menangani kasus perceraian. Namun dari kasus perceraian yang terjadi, rata-rata didominasi dari perkara cerai gugat dibandingkan cerai talak. Sejak awal Januari di tahun 2024 hingga penghujung Januari ini terdapat 50 hingga 60 perkara perceraian yang masuk. Namun jumlah tersebut terdapat cerai talak dan cerai gugat. Bahkan juga terdapat dispensasi nikah. Selain itu didominasi usia perceraian dari usia 20 hingga usia 50 tahun yang kerap ditangani oleh pengadilan agama. Meski sempat dimediasi, tapi tetap saja berujung perpisahan atau cerai. Faktor penyebab terjadinya perceraian yakni faktor judi online dan faktor tidak ada keserasian atau ribut berkepanjangan, sehingga menyebabkan terjadi cerai gugat dan cerai talak. Jadi sebelumnya kalau yang sebagaimana prosedur ya, kalau di Pengadilan Agama Kuala Tungkal kelas 1B ini sebagai orang mendaftar tentu sesuai dengan prosedur. Jadi daftar dulu melalui PTSP, tinggal selesaikan perkara dan lain sebagainya. Untuk jenis perkara memang sekarang sudah beragam ya, dan juga yang daftar bulan ini sudah cukup banyak, kurang lebih 50-60-an. Itu didominasi oleh cerai ya, baik cerai gugat maupun cerai talak. Ada juga kasus lain seperti poligami, izin poligami sudah ada. Lebih lanjut, Fitrah menambahkan,
Ia menghimbau kepada masyarakat Tanjung Jabung Barat atau pasangan suami istri yang ingin mengakhiri rumah tangga atau menggugat cerai, maka terlebih dahulu dapat memikirkan secara matang. Ada yang menjadi korban jika perceraian terjadi, terutama jika telah memiliki anak. Namun jika ini tetap terjadi, pihak Pengadilan Agama Kuala Tungkal hanya dapat memfasilitasi hingga perkara putus atau sah sesuai aturan hukum yang berlaku. Selain itu, diakui Fitrah selama tahun 2023 lalu, jumlah perceraian cukup fantastis hingga mencapai 690 orang, dan rata-rata faktor judi online mempengaruhi perceraian yang terjadi. Surya Kurniawan, JEK TV melaporkan. Ganti-ganti, inilah ya pelajaran untuk di luaran sana. Baik pun betina, baik pun lanang, ya kan. Ada tetangga aku kemarin tuh. Apa yuk? Dia tuh apa namanya Ayu Cici. Dia baru balik dari pengadilan Ayu agama. Cici. Karena apa? Laki galak main selon. Kasihan anaknya. Nggak makan. Nah, karena dia main selon. Ada duit? Keselon. Nah, Apa? kan kayo kamu. Kamu nak ngandali Zeus kamu tuh dak kan kayo kamu. Pecah kali 5 kamu tuh udah ada bisa. Yang Kamu nak kayo nipu-nipu lagi dulu, yang kayo bisa miskin, apa lagi yang miskin? Nambah miskin lu. Nah, hidup lah Saro, kamu tuh nambah lagi beban hidup, apa kamu kok? Ya, Bina juga yang sudah main judi online ya sudahlah, kurang-kurangi berhenti. Yang belum jangan pernah coba. Nah, untuk yuk Cici sabar-sabar be. Iya. Nah, lanjut. Kamu kira panjang jadi ular apa ya? Lanjut di berita kedua nih ada tentang gerak cepat Polresta Jambi kembali bekuk 2 pengedar narkoba. Setelah beberapa waktu lalu berhasil menangkap pengedar sabu jaringan internasional, kali ini Polresta Jambi kembali berhasil membekuk pengedar lainnya. Hal ini disampaikan langsung oleh Kapolresta Jambi, Kombes Pol Eko Wahyudi saat konferensi pers pada Senin 29 Januari 2024 lalu. Ya, Bobby. Lagi-lagi makin kan kriminal kok banyak Ya, banyak tadi nih. tuh judi online tadi tuh. narkoba sama be Berdampingan tuh memang. iya berdampingan biasa orang lah sudah kecanduan narkoba dia main judi slot sama be bikin candu juga tadi. Nah tapi di samping itu kamu tengok dulu apa manfaat dan apa kerugiannya mana lebih besarnya ya kan. Kita tengok dulu di macam mana kita apa tugas. yang dilaksanakan oleh bapak-bapak dari Polresta Jambi ini untuk membekuk pengedar narkotika tadi ini. Kita tengok dulu di macam mana berita ini? Ikut dia berita. Setelah beberapa waktu lalu berhasil menangkap pengedar narkotika jaringan internasional, Polresta Jambi kembali berhasil membekuk 2 pengedar narkotika jenis ganja dan sabu. Hal ini disampaikan oleh Kapolresta Jambi Kombes Pol Eko Wahyudi saat konferensi pers pada Senin 29 Januari 2024 lalu. Dilaporkan pelaku pertama yang berinisial RA ini merupakan seorang buruh. Pria berusia 25 tahun itu sempat melarikan diri selama 3 hari. Namun dengan cepat, petugas berhasil membekuk pelaku di Kota Padang, Sumatera Barat. Dari tangan pelaku diamankan ganja kering sebanyak 17 kg, narkotika jenis ganja seberat 0,5 kg, ganja dalam bungkusan koran sebanyak 10,46 gram, lalu 1 paket narkotika jenis sabu seberat 0,59 gram, 1 alat timbang digital, dan 1 buah karung plastik. Berdasarkan keterangan pelaku, barang haram tersebut diperolehnya dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, lalu dikirimkan via darat dari Sumatera Barat ke Jambi, namun berhasil dicegah oleh aparat kepolisian. Sementara itu, setelah melakukan pengembangan, pihak Polresta Jambi kembali membekuk 1 orang pelaku lainnya yang masih berusia sangat belia, 19 tahun. Pria berinisial DA yang berstatus tidak bekerja ini ditangkap di daerah Pasir Panjang, Kecamatan Danau Teluk pada 23 Januari 2023, sekira pukul 3 dini hari. Dari tangan pelaku, aparat berhasil mengamankan ganja seberat 22 kg dan sejumlah barang bukti lainnya. Berdasarkan keterangan pelaku, barang tersebut dijemput dari Kabupaten Birun, Aceh, dibawa melalui jalur darat menuju Medan, Pekanbaru, lalu Jambi. Untuk barang bukti yang berhasil diamankan, yang pertama adalah 17 paket besar narkotika jenis ganja kering terbungkus lakban kuning dengan berat sebanyak 17 kg.
kemudian 1 buah karung plastik, setengah paket besar narkotika jenis ganja seberat 0,5 kg, 2 paket kecil narkotika jenis ganja dalam bungkus koran seberat 10,46 gram, kemudian 1 paket narkotika jenis sabu seberat 0,59 gram, dan 1 unit alat timbangan digital. Pada saat dilakukan penangkapan oleh anggota Res Narkoba Polresta Jambi, pelaku berhasil melarikan diri. Kemudian setelah 3 hari dilakukan pengejaran, akhirnya pelaku berhasil diamankan di Kota Padang, Sumatera Barat. Pelaku berinisial RA, umur 25 tahun, laki-laki, pekerjaan buruh, alamat Jalan Saidendra RT 13, Kelurahan Rawasari, Kecamatan Alam Barat, Kota Jambi. Dan berdasarkan keterangan dari pelaku yang berhasil diamankan, dia menyebutkan bahwa ada 1 lagi pengedar ganja yang posisinya masih berada di Provinsi Aceh, tepatnya di Kabupaten Biren. Akibat perbuatannya, kedua pelaku dijerat pasal 111 ayat 2 atau pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dengan ancaman pidana mati atau pidana penjara seumur hidup. Halim Adrian, JEK TV melaporkan. Nah, kita lagi-lagi mengapresiasi kinerja dari tim kepolisian Polresta Jambi, salah satunya dalam membekuk atau memberantas narkotika atau pengedaran narkotika yang ada di Jambi ya. Apalagi ini sudah masuk ke kalangan internasional. Udah besar nih jaringan ini. Bukan lagi di Channel udah channel 1, channel 2, channel 3, channel 4 dan selebihnya. Jadi kok patut halo BNN. Nah, ampun. Lanjut di berita ketiga ada apa di? Di berita ketiga ada nih penemuan bayi. Reza bersedia adopsi bayi yang dibuang ibunya di Batanghari. Astagfirullahaladzim. Warga RT 06 Desa Tanjung Putra, Kecamatan Mersam dihebohkan dengan penemuan seorang bayi laki-laki di halaman rumah salah satu seorang warga. Bayi malang tersebut diduga sengaja ditinggalkan oleh ibunya. Saat ditemukan, tali pusarnya masih menempel pada bayi. Sungguh disayangkan loh, banyak pejuang garis duo yang pengen nih dapat di anak atau mendapatkan buah hati, tapi belum bisa juga, belum dikasih rezeki sama Tuhan. Dan kalian yang sudah dikasih rezeki sama Tuhan malah membuang bayi. Kayak apa ya? Cara hidup-hidup. Kayak itu manusia lur gitu, nah bukannya tisu yang buang baik. Iya bener nih. Kita tengok dulu di macam mana berita di Iko Dio. Begitu Reza Fahlevi, orang pertama yang menemukan bayi malang tersebut. Bayi laki-laki yang ditemukannya dalam keadaan sehat dan di tubuh bayi masih ditemukan bercak darah. Yang diduga bayi tersebut baru dilahirkan sang ibu. Karena di tubuh bayi masih tergantung tali pusar. Dikatakan Reza, saat itu mendengar tangisan bayi, lalu dicari dan ditemukan. Bayi tersebut berada di dalam kotak kardus. Sehingga Reza memanggil ketua RT dan kepala dusun dan bidan untuk mengecek kesehatan bayi. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh bidan setempat, Reza Fahlevi bersedia mengadopsinya untuk dijadikannya anak. Karena Reza yang belum dikaruniakan keturunan, pengadopsian anak ini disetujui oleh pemerintah desa. Bayinya sepertinya itu dalam keadaan masih sehat, segar. Lagi masih ada bercak-bercak darah. Baru lahir, masih ada tali pusat dengan balinya. Mau pulang, saya mau masuk ke rumah, mau buka pintu depan, terdengar tangisan bayi. Tangisan bayi, saya kaget. Terus saya cari kan, mana asal suara ini. Saya berdiri di sini, ya ada kardus, ada bayi. Saya serahkan sama perintah desa, saya perintah desa, kan cara saya adopsi. Alasannya sekarang saya sudah 20 tahun nikah, belum punya ada keturunan lagi. Belum ada keturunan, jadi Bapak bersedia? Iya, bersedia. Selamat Riyadi, JEK TV melaporkan.
Untuk Abang Bereja, Reza, kita mendukung lah. mendukung dan kita doakan lah semoga rezeki abang lancar. Untuk Bapak Reza. Untuk Bapak Reza atau abang. Dan ganti-ganti, untuk ganti-ganti juga pesannya ya kalau memang kalian belum siap, jadi jangan melakukan hal-hal yang mungkin bakal merugikan kalian ke depannya ataupun merugikan anak tersebut. Karena makhluk hidup itu wajib hukumnya untuk hidup, selain dari Tuhan kita tidak boleh untuk menghilangkan nyawa. Itu kan bagian dari menghilangkan nyawa dengan cara membuang itu dalam kondisi hidup masih ada tali pusatnya. Nah, ganti-ganti buat ganti-ganti di luaran sana. Kalau memang ganti-ganti belum siap, jangan pernah melakukan hal-hal tersebut. Jangan sampai kecelakaan lah. Iya, kecelakaan. Kalaupun itu aman, Paham nggak ada ganti? Nih, saat nih. Aman ya? aman. Ganti-ganti jangan kemana-mana, tetap di Iko Berita. Tak apa-apa. Balik lagi masih di Iko Berita. Tak apa-apa. Masih bersama Bibi Uca dan juga Jadi BTN. kan lagi ganti handal pokoknya. Jadi bosan aku Setiap ini. segmen ganti handal. Nah Di, kalau tadi masih tentang kriminal, kali kok ada tentang banjir Di. Banjir Lagi-lagi lagi. banjir. Padahal kini tuh angoknya nggak panas yang kini tuh. Tapi memang ada beberapa daerah yang cuacanya kadang hujan. Iya, masih ada gitu nah. Belum tentu. Apalagi menjelang Imlek nih masih cuaca masih tidak menentu. Tidak menentu kayak Nah, budak tuh. jadi di segmen banjir go yang pertama ada banjir belum go surut. Nah, warga gunakan perahu untuk beraktivitas. Jadi 3 pekan terakhir bencana banjir telah melanda Provinsi Jambi, wilayah Kabupaten Muaro Jambi hingga Sabtu pagi lalu. Banjir mulai berangsur surut, kendati demikian warga tetap menggunakan perahu jika keluar rumah. Pasalnya air belum sepenuhnya surut di kawasan pemukiman warga. Nah, Di, macam mana kalau kita tengok dulu berita ini? Ya, Iko dia? begitu ya. Saat ini bencana banjir yang melanda wilayah Muaro Jambi, ketinggian airnya mulai surut. Seperti yang terjadi di wilayah Desa Sarangburung Jambi luar kota, Kabupaten Muaro Jambi. Meskipun ketinggian air mulai berangsur surut, namun ratusan rumah warga masih dalam kondisi terendam banjir. Merupakan imbas dari luapan Sungai Batanghari pada 3 pekan terakhir. Kendati demikian, warga Desa Sarangburung menyayangkan bahwa bantuan bahan pangan dan obat-obatan dari pemerintah kurang merata dan terbatas. Sudah surut, tapi kalau keluar rumah susah lagi. Kita 2 minggu, 3 minggu ya. Mau keluar rumah susah, ke warung susah. Gitu, pakai sampan. Ya permintaan tuh kan kalau mananya banjir tuh kasih bantuan. Kayak itu kan. Karena kayak kita orang tua saya kan tidak pernah dapat bantuan kayak itu. Ya kalau di daerah Sarangburung ini otomatisnya Pak ke sampan. Apalagi motor-motor nih kemarin tuh kan di jalan nih lah malam-malam, nggak ada bisa naik ke rumah kan. Di ujung sana kini kan di sini RT 10 sampai RT 1 ini orang tambat nian mau lewat sini. Nah, itu. Hingga kini warga berharap pemerintah terus melakukan pendistribusian bantuan sembako dan obat-obatan. Karena pasca banjir, biasanya warga rawan terserang penyakit seperti demam, pilek, dan gatal-gatal pada kulit. Novia Putri Sanjaya, JEK TV, melaporkan. Ganti-ganti itulah Yon. Jadi banjir ini sebenarnya ada manfaat dan mudaratnya. Betul. Salah satunya ini tadi mudaratnya atau efek negatifnya adalah dengan banjir ini memperhambat jalurnya aktivitas ya kan. Bisa untuk kesana ke sini tidak bisa Iya. karena banjir tadi kan. Orang nak kerja lagi ngakung dulu basah, gatal Anak kaki. sekolah baju basah, Nah, buku basah. Tapi di balik itu semua ada manfaatnya. manfaatnya. Salah satunya ada di berita kedua. Coba kau bacakan dulu di. Di berita kedua nih kan di Segalo ada berita genangan air di kawasan Candi dimanfaatkan menjadi pasar terapung. Nah kan diganti semua ya. Genangan air yang merendam di pelataran Candi Astono Muaro Jambi menjadi wisata baru bagi para pengunjung.
karena dimanfaatkan oleh warga sekitar untuk berjualan dengan menggunakan perahu atau lebih dikenal sebagai pasar terapung. Nah, jadi bukan di Kalimantan ada pasar terapung Betul, atau di di Jambi Palembang, juga Bay. ada. Di Jambi juga ada. Jambi ini bas senggelang. Itu karena Aji mumpung Iya, banjir tadi. Banjir, kalau tak Nah, banjir balik lagi ke darat. ada manfaatnya Ada dari manfaatnya. itu semua. Balik Jadi lagi ke kita. bukan cuma efek negatifnya, tapi ada Iya. juga dampak positifnya dari banjir ini tadi. Salah satunya ya dengan adanya pasar terapung yang ada di Candi Moro Jambi Iya. tadi sebagai objek wisata salah satunya gini tuh. Jadi orang kini tuh banyak Iya. datang ke Moro Jambi itu cuma untuk naik perahu tadi. Betul, nak beli jualan kan. Nah. Balik lagi ke kita kayak, wah ini manfaatnya apa sih, bisa tak kita gunain. Oke? Kita tengok dulu di macam mana berita ini, ikut dia. Begitu ya. Bencana banjir luapan air Sungai Batanghari menjadi berkah bagi warga di sekitar kompleks kawasan Cagar Budaya Nasional Candi Moro Jambi. Para pelaku UMKM memanfaatkan banjir dengan menjadikan tempat baru lokasi wisata, yakni Pasar Terapung yang berada di kawasan Candi Astano. Keberadaan pasar musiman ini banyak dikunjungi masyarakat dari berbagai daerah. Hadirnya wisatawan telah menjadi ladang rezeki bagi para pedagang di pasar. Mereka biasa menawarkan berbagai buah-buahan hasil kebun, dan beberapa pedagang juga menjual kuliner khas daerah seperti ketan jando, nasi ketan, kue durian, dan berbagai jenis lainnya. Untuk harga sangat terjangkau, mulai dari Rp2.000 hingga Rp5.000 per satu porsi. Kue tradisional, pedamaran, telepon, dan kue pare. Ada juga gorengan, Pak. Ya, ramai sekali, Pak. Bahkan ribuan ya? Kalau pagi, kalau jam 11, kalau sudah sore, ada tutupnya jam 6. Candi Astano, Pak. Pengunjung dapat menikmati pasar terapung dari pukul 10 pagi. Kebanyakan para pedagang yang berjualan di pasar terapung merupakan kaum hawa. Yang juga tidak kalah menarik, para wanita yang berjualan menggunakan pakaian khas seperti tengkulu untuk menutup kepala. Novia Putri Sanjaya, JEK TV melaporkan. Nah, itu kan ganti-ganti. kau lah pernah belum? Belum, cuma ganti aku banyak ngajak lu ke sana. Cuman aku buntu. Tidak pula mahal, masuk dalam tuh di Berapa? 6.000 cuma. Benar dikit Iya kan benar lagi. 6.000. Lagi ada yang apa kau dikasih apa untuk kayu Ada ya? Iya tadi. Kau udah so jajan di kalau tidak. Cuman aku nengok ada yo di sosial media tuh eloknya benar suasananya tuh. Ih, seru kayaknya ya. Walaupun ada bau-bau ini apa tuh? Mambu Oh, itu. ini lintah. Enggak kau lintah di. enggak lintah. Kau tuh lintah. Kau lintah dah kan kau. Saya diganti lintah masuk kuping. Lanjut. Di berita selanjutnya ada imbas kesulitan air bersih, warga korban banjir terserang penyakit kulit. Dampak dari banjir selama 3 pekan yang melanda di desa Pulau Kayu Aro membuat warga terus kesulitan mendapatkan air bersih, sehingga banyak warga terpaksa memanfaatkan air sungai untuk mandi, sehingga banyak warga yang terkena penyakit kulit. Nah, mau tak mau lah tadi air yang sudah tercemar tadi dipakai mandi daripada tidak mandi sama sekali. Betul. Nah, tapi itulah efek negatifnya tadi, yolah terkena penyakit. Bahkan mungkin ada juga yang diare karena kotor itu kan. Dah higienis lah kan. Kita tengok dulu di macam mana berita ya, di ikut dia. Begitu ya. Beginilah kondisi banjir yang telah menerjang wilayah desa Pulau Kayu Aro, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Moro Jambi. Akibat luapan Sungai Batanghari, hingga kini belum ada tanda-tanda surut. Terlihat rumah warga di 3 RT di desa Pulau Kayu Aro, Moro Jambi masih terendam banjir selama 3 pekan lebih. Saat ini warga sangat membutuhkan bantuan sembako dan air bersih karena telah lama tak dapat melakukan aktivitas kerja akibat dilanda banjir, sehingga warga terpaksa menggunakan air sungai yang keruh untuk keperluan sehari-hari. 3 minggu lah. 3 minggu. Jadi semana awak mandi awak? Mandi kau lah. Mandi kau lah. Di mana di bawah kau lah? Yo. Dak gatal-gatal macam mana? Gatal, Pak. Kau kepangai Gatal-gatal ya? Kaki pedih. Oh. Masak lah mae. Masak lah mae. Yo, nyuci Minum lah. macam mana minum? Minum apa tu lah? Air galon lah. Yo, air galon lah. Ada dapat air bersih belum? Belum. Bantuan tu apa belum ada ke? Belum. Oh. Masak lah mae, nyuci lah mae. Ibu, rumah ibu di mana bu? Rumah ibu ujung. Ujung. Kebanjiran juga. Banjir juga dapat. Oh. Ibu ni kelengnya berjualan. Jualan ya. Jadi banjir ni apa nama tu sejak kapan kalau di rumah ibu? Ya, Sama tiga minggu bayar. lah, sama. Batas mana air kini kah? Kini kau lah batas kau lah rumah ibu ni.
Oh, batas tuh ya. Lah di atas mata kaki lah dak. Terus apa nama nih, ada dapat bantuan tak? Detik belum dapat bantuan dari pemerintah. Jadi mandi sama juga. Mandi sama juga. Kayak kalau keluhannya apa gatal-gatal? Ya, untuk air, anak gatal-gatal. Budak mandi di sini juga. Itulah sumurnya tenggelam. Gatal kok. Anak kami gatal-gatal, detik berobat dari Puskesmas dak ada. Tak ada loh. Kalau kita dak ke sana, Dak ada berobat. oh kita ada dak ke sana? Belum sempat. Belum. Naik lagi tak bisa mencari kami. Oh, jauh nih payah mencari ya? Iyalah. Apa sawit apa Sawit karet? tenggelam. Nang ada sawit, kami detik sawit. Maksudnya banyak tenggelam ya? Yo, nak mencari susah, nak jualan tuh rumah orang tenggelam semua. Untuk warga gimana untuk kebutuhan air bersih? Kebutuhan air bersih untuk warga itu ya sekarang itu kita ngambil air dari sini lah Pak. Air banjir? Nah, dari air banjir inilah. Ada warga kita yang dilaporkan kena sakit atau gimana? Kalau untuk saat ini dampaknya itu kayak diare sama gatal-gatal itu. Itu sudah ada ya? Nah, sudah ada. Harapan kita seperti apa tuh? Harapan kita kepada pemerintah kabupaten maupun provinsi untuk dapat membantu masyarakat di sini, terutama masyarakat Desa Pulau Kayu Aro yang terdampak banjir di sini Pak. Yang mana di sini mata pencarian itu jadi terputus semua Pak, sehingga masyarakat di sini membutuhkan bantuan, terutama itu bahan-bahan pokok dari segi makanan itu. Sementara itu, akibat musibah banjir berkepanjangan, sebagian warga juga telah terserang penyakit kulit seperti gatal-gatal dan iritasi pada mata. Novia Putri Sanjaya, JEK TV, melaporkan. Turut prihatin untuk kanti-kanti yang ada di Kayu Aro yang kemarin terjadi banjir besar di Kayu Aro tuh kita tahu lah, di berita juga kita nengok kan besarnya banjir kemarin tuh macam mana yang ada di Kayu Aro. Untuk kanti-kanti dulur-dulur sanak segala semoga cepat teratasi dan juga ada mungkin bantuan-bantuan air bersih dari pemerintah setempat. Nah, kanti-kanti jangan kemana-mana, tetap di Iko Berita. Apa-apa. Nah, balik lagi ganti di Iko Berita. Apa-apa. Masih bersama Bibi Uca-Uca dan juga Ya, Dik Mandalu. Nah, ganti-ganti. Kalau tadi ada berita kriminal banjir, nah kini tuh ada pula lagi berita yang buat pening. Peningan dia kusutnya. Apa lagi kalau bukan Hago? Nah, nih ya. Yo, berita pertama tentang apa tuh di Hago? Berita pertama nih yo. Ganti-ganti segala dulu. Petani keluhkan harga pinang 4.000 hingga 5.000 per kilonya. Yo. Di Kuala Tungkal Pembengis. Hingga saat ini harga pinang di Kabupaten Tanjung Barat masih anjlok atau masih berkisaran harga 4.000 hingga 5.000 rupiah per kilonya. Harga tersebut telah terjadi sejak tahun lalu hingga awal tahun 2024 ini. Tak hayal ini menjadi keluhan bagi petani pinang, khusus petani pinang yang ada di desa Pembengis, Kecamatan Bramita. Nah, itu tadi tentang keluhan harga pinang yang anjlok. Nah, 4.000 sampai 5.000 rupiah per kilonya. Banyak faktor sih sebenarnya. Apalagi sekarang nih banyak yang mengeluhkan tentang batu bara, jalan batu bara yang ditutup, sehingga sopir-sopir demo, terus juga masyarakat yang menolak untuk dibukanya lagi batu bara jalur darat tadi. Nah, terus sekarang harga pinang, terus belum lagi harga sembako yang semakin naik, yo kan. Enggak tinggi nih. Iya, untuk itu kita berharap cuman kepada pemerintah lagi untuk kayak mana solusinya yang terbaik lah untuk masyarakat ini supaya tidak adanya ini tadi efek yang buruk lah karena kehilangan pekerjaan menjadi orang itu berbuat kriminal tadi. Dan itu semoga bisa mengurangi kriminal dengan ada perubahan. Nah, ganti-ganti kita tengok dulu berita macam mana berita di Iko dia berita. Meski telah di awal tahun 2024, namun bukan berarti harga sejumlah komoditi pertanian membaik, bahkan tak kunjung naik. Tak hayal ini dikeluhkan sejumlah petani pinang yang ada di Kabupaten Tanjung Barat, terkhusus petani pinang di Desa Pembengis, Kecamatan Bram Itam.
Keluhan tersebut disampaikan langsung oleh sejumlah petani melalui kepala desa. Menurut Kepala Desa Pembengis, mayoritas di desa yang ia pimpin tersebut menggantungkan hidupnya dari berprofesi sebagai petani, baik petani pinang maupun kelapa dalam. Sebab saat ini harga pinang masih bertengger di harga Rp4.000 hingga Rp5.000 per kilonya. Harga tersebut dinilai tidak layak atau tidak sesuai dengan biaya panen dengan biaya upah congkel. Selain harga pinang, untuk harga kelapa dalam di harga Rp2.500 per kilonya. Meski harga kelapa dalam membaik, namun buah yang dihasilkan trek atau hasil panen berkurang. Kalau untuk harga pinang kayaknya kalau sekarang ini Pak belum ini yang sesuai dengan diharapkan masyarakat kan. Pak, kita di sini mayoritas petani kelapa sama pinang Pak. Kalau untuk kelapa sendiri sekarang ini posisi itu harga anjlok, kemudian buah juga ngetrek kan. Kalau pinang alhamdulillah kayak kita lihat sama-sama kan, mungkin untuk buah masih ada. Cuman harga Berapa sekarang harga pinang? kisaran 3.000-4.000. Ini agak turun lagi atau seperti apa? Kalau sekarang ini ada kenaikan cuman dikit-dikit gitu. Dari masih ini Pak. Masih murah, termasuk murah lah ya. Kemarin pernah nyampe harga 20-25 Pak. Kalau untuk yang kualitasnya bagus gitu. Kalau untuk kelapa dalam sendiri seperti apa Bang? Kalau kelapa kita nih, kalau dari tingkat ini petani. Kalau untuk kelapa sekarang kalau untuk harga kiloan itu 2.500. Itu masuk mahal masih tidak? Mahal tapi buah ngetrek. Buah trek ya. Iya. Berarti kalau kita sendiri ada harapan ke dinas terkait untuk bantuan misalnya seng lantai jemur untuk pinang ada Bang kalau di desa kita? Kemarin pernah kami ada pengajuan juga gitu. Iya, kemarin pernah kami tawarkan sama masyarakat kalau untuk lantai jemur kayaknya dulu memang mereka antusias, pengen sekali itu mengharapkan betul kan. Tapi kalau harga pinang murah ini tidak ada pengaruh ya. Sekarang kayaknya kurang ada respon Pak. Tapi mereka kayaknya sekarang ini untuk lantai jemuran padi Pak. Karena kita untuk potensi padi kayaknya hamparan sangat luas. Mungkin ke depan akan kita potensikan lebih aktif lagi lahan pertanian kan. Junaidi berharap pemerintah kabupaten, provinsi, dan pusat serius menanggapi permasalahan harga pinang tersebut. Sebab sejak harga pinang kian anjlok, maka ekonomi masyarakat menjadi sulit, terutama bagi warga yang menggantungkan hidupnya dengan menjadi petani pinang. Surya Kurniawan, JEK TV, melaporkan. Nah itulah ya. Kita cuman itu tadi yang aku bilang tadi. Cuma bisa berharap sama pemerintah supaya bisa menemukan solusi yang tepat untuk masyarakat ini, gitu kan? Iya. Nah, lanjut di berita kedua ada apa nih, Di? Di berita kedua nih, selama bulan Januari, pedagang sebut harga jenis cabai tak menentu. Nah, jadi ganti-ganti selama bulan Januari, ya kan? Ini udah nak masuk bulan Februari. Dari awal tahun di bulan Januari sejumlah harga kebutuhan pokok tak menentu, terutama jenis cabai. Terkadang naik dan terkadang turun. Khusus hari ini harga cabai merah di harga Rp45.000 per kilonya. Sebelumnya sempat di harga Rp40.000 per kilonya. Begitu pula harga bawang merah sebelumnya di harga Rp34.000 per kilonya. Saat ini justru di harga Rp28.000. Jadi dia naik turunnya, up and down. Bahasa Inggris up and down. Bahasa Jambia turun naik. Iya. Nah, bentar, sorry. Ganti-ganti macam mana berita kita tengok dulu ganti-ganti. Iko dia. Berita ya. Di penghujung akhir bulan Januari, sejumlah harga kebutuhan bahan pokok tidak menentu atau masih mahal. Seperti halnya harga cabai merah saat ini. Khusus hari ini, harga cabai merah masih bertengger di harga Rp45.000 per kilonya. Begitu pula dengan harga cabai rawit merah atau cabai setan di harga Rp45.000 per kilonya. Dan untuk jenis bawang merah justru turun dari harga sebelumnya, yakni saat ini di harga Rp28.000 per kilonya, sebelumnya Rp34.000 per kilonya. Sementara itu, untuk jenis sayuran turut naik, namun hanya berkisar Rp1.000 hingga Rp2.000. Salah satu pedagang, Mariati, membenarkan bahwa sejumlah kebutuhan bahan pokok ada yang stabil maupun tidak stabil. Ini agak turun ya. Apa naik juga? Turun dah. Kemarin Pak berapa dikit? 50. Berarti selama bulan Januari ini memang naik turun lah ya kalau cabai ya? Tomat ya. Bawang merah? Bawang merah turun. Turun ya. Berapa sebelumnya bawang merah? Bawang merah sebelumnya 33. Sekarang 30. 30 turun. 28.
Kayak bawang putih? Bawang putih biasa. Biasa ya. Kalau kayak cabai rawit? Cabai rawit ini naik dikit cabai rawit. Berapa tuh? 45. Sebelum cuma berapa cabai rawit? 38. 38 ya. Berarti selama bulan Januari, sepekan Januari itu sejeng turun naik lah ya. Iya, iya. Akhir tahun pun juga akhir bulan ini turun ya malahan ya. Kalau cabai lah yang naik. Kalau yang lain turun lah. Kayak sayuran nih stabil Sayuran semua lah. Stabil biasa. Penjualan kayak mana deh? Sepi banget. Gitu-gitulah ya, gitu-gitu. Ungkapan serupa juga dikatakan Endang. Dari beberapa kebutuhan bahan pokok yang ia jual, tentunya harga cabai merah yang kian tak menentu, tidak dapat stabil bahkan turun naik. Sedangkan untuk pasokan sendiri selalu tersedia di tingkat pedagang, namun hanya saja sebagian pedagang tidak berani menstok terlalu banyak. Cabai merah stabil lah bang. Berapa sekarang kak? 45, ada 40. Turun naik tak ada banyak. Kayak cabai rawit setan tuh? Cabai rawit setan 45. 45 juga ya? Itu turun juga, harga stabil ya? Turun stabil. Sayuran ada kenaikan nggak? Kalau sayuran ada lah naik, tapi tak ada banyak, 1.500. Berarti sejak bulan Januari ini tidak menentu juga harga? Iya, tidak menentu harga. Tinggal akhir bulannya ya? Iya, tinggal akhir bulannya. Cuman kalau untuk hari ini sop yang mahal. Oh, apa daun sop mahal ya? Iya. Sayur-sayuran lain stabil? Sayuran lain stabil lah. Kayak tomat? Tomat masih agak kurang lah dikit. Biasa kan modal 22, sekarang sudah 20, 18. Biasa ada turunnya. Selain itu kayak bawang apa-apa? Bawang turun bang. Turun Jauh juga. turun. Berapa bawang. sekarang? Bawang 28, 26. Ada yang 25. Kalau harga turun gimana kak? Rame apa sepi? Agak sepi kita. Gitu-gitu jualan. Agak rame bang. Agak rame ya? Iya. Surya Kurniawan, JEK TV melaporkan. Nah, jadi dengan adanya naik turun harga nih tadi masih belum stabil ya kan. Tapi mudah-mudahan bisa stabil dan bisa membantu perekonomian masyarakat, baik yang jual maupun yang pembelinya. Ganti-ganti jangan kemana-mana, tetap di Iko Berita tak hapo-hapo karena ada yang nak lewat sekali kok. Ganti-ganti masih di Iko Berita. Tahap apa? Masih bersama Bibi Uca-Uca dan juga Jadi Bendalu. Iya. Nah, di berita kali Iko ada tentang serba-serbi. Yang pertama nih yuk ada rumah sakit jiwa. Ya, rumah sakit jiwa Jambi siap terima pasien caleg gagal. Onde ma. Bentar ya. Iya, lanjut. Ganti-ganti. Sebagai antisipasi mengingatkan pasien jelang pemilu 2024 datang, Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jambi siap untuk menerima pasien calon legislatif yang mengalami depresi atau stres pasca gagal usai pemilihan umum pada 14 Februari mendatang. Untuk caleg-caleg siap-siap lah yo, ganti-ganti. Yang kecuali caleg tuh memang ikhlas. Iya. Nah, biasanya ikhlas tuh yang terpilih. Yang ikhlas tuh semoga dijauhkan dari penyakit apapun. Iya, dijauhkan dari bala juga. Iya. Ada juga kan yang cuma cari muka, ya kan? Sama banjir. Iya. Macam mana berita ini? Bukan dia berita. Sebagai antisipasi peningkatan pasien jelang pemilu 2024 mendatang, Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jambi siap untuk menerima pasien calon legislatif atau caleg yang mengalami depresi atau stres pasca gagal usai pemilihan umum pada 14 Februari mendatang. Hal ini lantaran biasanya para caleg yang mengikuti kontestasi politik dalam pemilihan dan telah mengeluarkan modal banyak, namun ternyata gagal, kerap mengalami gangguan mental. Disampaikan oleh Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah atau RSJD Provinsi Jambi, Dr. Iwan Hendrawan, menyebutkan bahwa pada kontestasi politik tahun sebelum-sebelumnya, belum ada caleg gagal yang masuk dan menjalani perawatan. Hanya saja para caleg gagal tersebut melakukan konsultasi karena memiliki gejala gelisah atau frustasi. Untuk RSJ sebenarnya untuk fasilitas dengan orang-orang yang kena gangguan jiwa kita sudah siap karena tidak ada persoalan mau pemilu atau tidak, kita sudah siap untuk ruangannya. Oke, nah untuk fasilitas di RSJ sendiri itu jumlahnya berapa nih Pak? Kalau yang sekarang ada 178. Untuk tenaga medis? Tenaga medis kita untuk perawatan yang
untuk koordinat. Kalau di polinya ada nambah sekitar ada 15 orang. Nah, kalau berarti untuk persiapan khusus itu tidak ada ya Pak ya? Atau? Enggak boleh juga sih sebenarnya kita lakukan khusus, nanti malah jadi berbeda maknanya. Artinya kami siapkan siapapun yang bisa ada gangguan jiwa ya kami bantu. Oke. Pak, kalau untuk pemilu tahun-tahun sebelumnya itu sudah adakah pasien yang caleg-caleg gagal di RS? Kalau dari laporan kita tidak ada. Tidak ada ya Pak ya? Paling konsultasinya mungkin ke praktek pribadi. Meski demikian, pihaknya menyampaikan siap memfasilitasi dan menampung caleg yang terkena gangguan mental usai pemilu 2024 mendatang. Dr. Iwan Hendrawan menyebutkan, saat ini pihaknya memiliki fasilitas 178 kamar dengan tenaga medis sebanyak 300 orang untuk perawatan rawat inap dan sebanyak 15 orang pada poli. Sementara jumlah pasien RSC Jambi berjumlah pasien 187 pasien yang sedang menjalani perawatan dan 15 pasien telah dalam masa tenang. Lina Liska, JEK TV melaporkan. Nah, itulah ya kan. Tapi mudah-mudahan caleg-caleg ini memberi apa yang dia kasih kepada masyarakat. Betul. Itu jelang dia Ikhlas. pemilihan legislatif itu kan. Nah, semoga itu ikhlas dia berikan. Jadi sehingga tidak menjadi pikiran dia dan menjadi stres ke depannya sehingga sampai masuk rumah sakit jiwa. Itu agak dalamnya. Nah. Itu namanya rungkat loh. Lanjut di berita terakhir ini ada tentang Panti Sosial Tresnawerda atau Panti Jompo siapkan tim pendamping untuk lansia. Pemilu tahun 2024 tidak lama lagi akan diselenggarakan. Tepatnya 14 Februari 2024 nanti masyarakat Indonesia akan mengadakan pesta demokrasi dengan menentukan hak pilihnya untuk calon legislatif maupun presiden dan wakil presiden tanpa terkecuali untuk para pemilih lansia. Nah, macam mana Dik berita Dik? Kalau kita tengok dulu macam mana Dik? Itu dia berita. Kurang dari 30 hari, masyarakat Indonesia akan merayakan pesta demokrasi dengan memilih calon anggota legislatif maupun presiden dan wakil presiden. Semarak ini tidak hanya dirasakan oleh kaula muda saja, namun para lansia juga memiliki hak yang sama dalam memilih. Salah satunya Panti Sosial Tresnawerda Jambi. Panti sosial yang merupakan tempat pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi lanjut usia yang tidak mampu ini juga akan turut andil dalam menyukseskan pemilu 2024. Dikatakan oleh Irmawati, Kepala UPTD Panti Sosial Tresnawerda Jambi, dalam menyukseskan pemilu 2024, aula gedungnya difungsikan sebagai tempat pemilihan bagi masyarakat umum. Nantinya para lansia binaan pun akan terlibat dalam pemilihan dengan memberikan hak suaranya. Irmawati menuturkan, nantinya untuk para lansia akan dilakukan pendampingan oleh tim personal kantor, yang teknisnya akan diatur oleh kepanitiaan. Adapun pendampingan ini, katanya tidak akan mengintervensi kecenderungan memilih para lansia, karena selaku pihak pemerintahan harus bersikap netral. Menurutnya, semua lansia yang berjumlah 63 orang ini memiliki kesempatan untuk memberikan hak suara. Namun bagi lansia yang kondisinya tidak memungkinkan, seperti bed rest atau terbaring sakit, tentu tidak bisa ikut serta karena harus fokus dirawat. Ini terkait dengan pemilihan 2024 nih Bu. Berapa lansia yang sanggup memilih dan bagaimana mereka yang nanti tidak mampu berdiri gitu kan? Dan pendampingannya bagaimana nanti waktu memilih? Oh iya. Kalau untuk lansia di sini selama ini adalah mereka itu kegiatan apapun memang dibantu oleh teman-teman yang telah ditunjuk untuk mereka bisa menuju tempat. Misal kalau sekarang ini kan di aula kami itu dipergunakan untuk pemilu ini ya, pemilihan caleg nih. Tetapi itu nanti memang tidak semua yang bisa ke aula, dikarenakan ada yang bed rest itu yang sudah terbaring lah, ataupun nanti solusinya seperti apa dari panitia untuk yang kondisinya tidak bisa berjalan. Kalau yang bisa berjalan mereka tetap harus memilih. Kita bantu dengan personil-personil yang memang yang bertanggung jawab terhadap lansia tersebut. Halim Adrian, JEK TV melaporkan. Nah
ganti-ganti itu dia begitu yang ganti-ganti. Iya boleh juga tuh dikasih pendamping. Betul, betul. Nah kalau bisa kasihlah pendamping hidup kawan aku kok sekalian. Tapi masih muda. Iya. Tidak apa-apa yang tua muda basing lah. Pokoknya ada pendamping hidup. Nah kalau orang macam itu, kalau yang tua yang penting kayo, mobil di mana-mana, punya PT di mana-mana. Banyak amat angok pokoknya lah kau. Tapi sakit jantung. Lah Ganti-ganti lemak lah dengan kau tuh cakap anda kau tuh tahap pula yang kau cakap. Sakit jantung dia kena kan, aku yang menang banyak. Dia kau ganti-ganti jangan kamu nak lah macam tu. Berhenti lah bagi pendamping lah macam tu biar dia apa deh. Kalau ganti ya, tak ganti mau ganti mau. Nah ganti-ganti, pokoknya ganti-ganti apapun nak jadi pendamping Yadi, nak Yadi macam mana itu tunggu apa dia saka dia lah. Yang penting ganti-ganti selalu saksikan Iko Berita Tahapo-hapo setiap hari Rabu jam 8 malam hanya di Jack TV Inspirasi kita. Nah, buat sampai jumpa di minggu depan. Masih bersama Bibi Uca-Uca dan juga Yadi Metik. Kami pamit undur diri. Apabila ada salah kami mohon maaf. Dadah. Main naik baju ya, Wayu. Ayo, ayo. Masa terapung. Masa terapung Iya, tadi boleh. tuh. Yuk. Ayolah dari tadi aku kolek telepon. Mandilah dek, belanja aku. Belakang belakang. Biasanya ini debu.